sekarang di luar. Implannya nggak ada yang implan. Butuh implan ini yang masih di dalam plastik isinya implan 2. Ada kemarin masih ada kok. Ya, kamu duduk dulu aja deh, saya sambil masih ngejelasin. Jadi kalau misalkan apa ya Duafin itu dia trocar sendiri, implannya sendiri. Terus ini masih bisa kita pakai berulang kalau ini trocarnya. Kemudian ada bisturi itu trocar. awatnya itu. Iya, pendorongnya ini yang tajam ini. Ini bisturi, ya, atau scalpel. Ini. Ya. Mau dicek ketajamannya? Oke, kemudian spet 3 cc. Dan kalau yang implannya ini namanya 2+. Ya, implan 2+. Kenapa 2+? Dia implannya itu 2 udah ada di dalam. Dan ini sekali pakai. Jadi ini satu pasien, satu ini buang. Yang lain enggak? Yang lain enggak? Yang lain gimana maksudnya? Maksudnya yang lain berarti enggak satu pasien satu. Ya, ini kan di steril. Oh, oke. Steril lagi, implan yang baru gitu. Tapi kalau ini langsung ya auto disable. Dan setiap implan itu pasti punya expire-nya, gitu ya. Biasanya ini sampai 3 tahun. Ya. Kemudian pasti kalian tunjukkan ke ibunya bahwa ini tanggal produksinya. Ya, tanggal produksinya tanggal berapa, kemudian tanggal kadaluarsanya tanggal berapa. Jadi totalnya 3 tahun ya Bu ya, dalam masih disegel. Masih disegel semua. Oke, kemudian ini adalah contoh yang kemarin kita keluarkan ya. Jadi ini adalah si pokoknya seperti ini ya, nanti ini dilepas. Kemudian ini nanti kita bisa ketuk-ketukin. Wah, ini ada yang masukin kayaknya ya. Udah gak bisa masuk, ini seharusnya ada yang kosong. Nah ini. Udah ya. Implannya kemana? Jadi seharusnya kalau udah kayak gini dibuka, kita cek segini, ketukin, keluar implan 1, nggak harus dua-duanya. Oh, udah ada implannya ini kelihatan, oh berarti dia benar ada 2. Kalau implan 1 keluar kan berarti di sini masih di atasnya ya, udah terus masukin. Tapi kalau ini udah kosong. Kemudian kalau yang ini 1 dimasukin ini kan ada begini ya, ada gini, dimasukin, udah. Kemudian ke satunya lagi dimasukin lagi, baru diputar, dipatahkan. Ini udah nggak bisa difungsikan lagi. Gitu. Oke. Kenapa? Nggak bisa ngebayangin gitu. Iya, nanti. Ini masih menyebutkan barang-barang kok. Kemudian spet, bisturi, trocar, balutan, ini gak usah dulu ya. Kemudian pinset anatomis, pinset chirurgis ya. Oh, saya ada video biar kalian kebayang. Ini ke siapa? Yang tadi? Udah aku gini.
nggak ngerti caranya pakai. Itu. Kalau video sih lebih rapi. Nah itu ada video, barangkali bisa terbayang animasinya. Oke, kemudian ini ada kapas bulat, ada kasa, ada lidoken 1%. Lidoken 1% ini isinya berapa mili? Ini 2% ya. Ini berapa mili? 2 mili. Berarti dicairkan. Berarti cairkannya berapa kalau biar jadi 1%? Kalau ini lidoken 2%, yang kita butuhkan lidoken 1%, jadi berapa? 2%. Jadi 1%. Ya ambil 1 mili Bu, ya bukan lah. 1,5. Satu banding satu. 1/1. Artinya tetap diambil 2 mili dengan persentase ininya 1%. Bisa dipahami? Ya. Lidoken 2%, mau dirubah jadi 1%. Berarti ini harus diencerkan 1/1. 1 lido, 1 aquabides. Berubahlah dia menjadi konsentrat. Nah, ya. Baru sampai sini udah pusing ya guys. Alhamdulillah. Oke, ini duk bolong yang lupa, ini steril. Bikin gunting kertas ini kayak segitiga terbalik. Digunting bisa nggak? Digunting miringnya. Mana deh? Sini bikinin kertas. Yang kecil apa yang Yang kecil aja. Kecil. Segitiga. Sorry. Emang suka ngajak mikir. Nggak bisa. Seharusnya dia itu ya plastik ya. Plastik, bukan plastik, ST Campbell bukan. Plastik mika. Jadi jelas. Bayangan satu. Pokoknya dia harusnya sejajar. Harusnya dia sejajar. Jangan dicontoh. Ini di luar. Spidol atau pulpen. Yang ini aja yang nggak dipakai, ada nggak? ini nggak dipakai. Oke. Udah. Kemudian ini Band-Aid, betadine, Hansaplast, sebelum. Ya. Langkah pertama di situ di dalam daftar tilik gimana penyampaiannya? Oke, menyiapkan alat sudah. Terus menyambut klien. Terus ya biasa ya, seperti biasa kalau menyambut klien, memperkenalkan diri. Terus oke, menanya. Kita udah memperkenalkan diri, kemudian kita tanyakan kepada pasien, misalkan betul dengan Ibu Diandra, Bu Diandra, kita tanya nih sapanya ya, nama, umur, suku, agama gitu-gitu. Baru kita tanyain, Ibu ada yang bisa saya bantu? Jadi untuk mengisi alasan datangnya. Oh iya, saya mau kontrasepsi implan. Nah, hati-hati ketika pasien ini tiba-tiba langsung pengen implan, kecuali memang sebelumnya sudah pernah ketemu sama kita besoknya tinggal tindakan, itu masih oke. Tapi kadang-kadang datang, saya pengen implan. Nah, ibu udah tahu belum si implan itu memang sesuai nggak sih sama kebutuhan ibunya? Makanya di berikutnya ya, memastikan bahwa apakah ibu ini sudah pernah mendapatkan konseling KB, terutama implan. Bu Dean, apakah sebelumnya sudah pernah mendapatkan konseling terkait kontrasepsi atau terutama terkait tentang implan? Kalau misalkan sudah, oke, kalau misalkan sudah, saya coba ulang kembali ya Bu ya.
kira-kira kalau implan ini jangka panjang atau jangka pendek? Oh, jangka panjang. Sampai berapa tahun? Sampai 3 tahun. Terus cara kerjanya kira-kira seperti apa ya Bu implan itu? Dia jelaskan. Terus diapain Bu kalau pemasangan implan itu? Oh, taruh di sini. Dan jadi dia memang jelas efek sampingnya yang bisa terjadi kalau kita menggunakan implan. Ya. Kemudian ibu yakin mau menggunakan implan, kondisi ibu seperti apa dan lain-lain sudah oke, maka ada lembar persetujuan ya. Memberikan lembar persetujuan gitu. Memberikan lembar persetujuan bahwa ibu bersedia, ibu, dan kita juga bisa meyakini bahwa ibu ini udah cocok untuk menggunakan implan. Ya. Sudah selesai itu inform consent. Berikutnya menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Bu, pemasangan implan ini yang kita gunakan adalah implan yang tadi, misalkan implan 2 fin atau implan 2+. Nah, prosedur nanti di awal, jadi tangan ibu tangan yang tidak dominan yang mana? Yang kiri misalkan. Nanti saya minta tolong ibu untuk membersihkan bagian lengan ibu dengan sabun, dikeringkan ya Bu ya, bukan diangin-anginkan tapi dikeringkan menggunakan handuk. Kemudian nanti ada tahapan sedikit penyayatan, tapi saya akan melakukan anestesi atau nanti dibius. Insya Allah nanti tidak terasa saat memasuki implannya. Gitu. Sedikit tidak nyaman mungkin insya Allah, tapi bisa diatasi, kita coba atasi. Ya, ada pertanyaan dulu dan lain-lain, baru selesai. Sudah selesai itu, udah menjelaskan prosedur pemasangan, apalagi? Menanyakan alergi. Ibu ada pernah alergi dari obat anestesi enggak? Oh, enggak ada. Oh ya udah, oke. Itu selanjutnya naik ke atas tempat tidur. Ya, tadi Bu udah sesuai yang saya sampaikan bahwa di awal ini Ibu bersihkan dulu lengannya, ya, jangan suruh mandi lama, ya. Jadi dibersihkan dulu semuanya. Makanya membiasakan ibu kalau mau implan itu pakai bajunya jangan yang sulit gitu ya, kayak yang biasa aja. Atau dia ya tinggal dilepas lah gitu. Jadi yang memudahkan. Oke, selanjutnya Meletakkan kain yang bersih dan kering di bawah lengan dan atur posisi lengan dengan benar. ini gimana ya saya mau meragainya ya? Sempit ya. Kalau kemarin pakai kursi yang ini Bu. Kemarin gimana? kemarin itu mejanya di sini, ini di sini di samping saya. Oh, berarti kursinya yang Atau kamu yang geser gitu? Tapi kursinya ya? kursinya yang ini digeser nih. Geser ke sana nggak? Ini dimasukin. Kain bersih, ya kain bersih atau perlak ya. Jadi ya udah ada napnya, kaget saya. Seharusnya ada kain bersih, ya. Harusnya ada kain bersih. Ceritanya inilah ya. Cara ini kan kain bersih sekaya perlak, dari yang terjauh dulu baru yang terdekat. Kita pasang. Misalkan seperti ini, ya. Cuman Udah. Terus apa lagi? Berikutnya. Awas. Tentukan tempat pemasangan pada bagian dalam lengan atas dengan ukur 8 cm di atas jembatan siku. Oke, di sini kan sudah nih lengannya. Kita lihat dulu, Bu. Ini sudah dibersihkan ya Bu ya. 8 cm ya paling sekitar 3 jari lah ya. 3 jari. Atau kalau mau meyakini bawa penggaris yang kecil, ya. Sini. Terus jangan ini segitiganya harusnya yang benar, oke?
titik. Kemudian kita titikin di sini. Titik lagi di sini. Di sini. Usahakan yang pulpennya yang permanen. Saya izin tanya dulu, Bu. Berarti permasalahannya ini ibunya posisi tidur apa? Gini nih. Oh, seperti itu. Ya. Oke. Terus selanjutnya Terus memberi tanda pada tempat pemasangan atau fokus berikutnya udah. untuk memasang ruangan. Terus memastikan bahwa peralatan steril atau telah didesinfeksi dengan deteksi yang tersedia. Buka scalpel atau bisturi dan jam. Oke. Kalau kita menggunakan yang 2 fin, berarti kan kita buka-buka semua ya. Kan setelah itu juga lidoken ya. Apa melepaskan spare? Iya, buka lepasan implan 2 pin dan membukakannya dalam mode steril. Terus mematahkan lidoken. Ya. Jadi yang seperti ini, misalkan kalau spare kan tadi masih dibungkusin. Jadi kita buka-bukain semuanya. Kalau yang dua film kan udah langsung masuk ke bak steril dan dilepasin. Kemudian lidokennya dipatahin. Ya, lidokennya dipatahin. Terus apa lagi? Mencuci tangan. Ya, kita menggunakan apron. Ramai banget ya di sebelah. 3 orang sekali masuk. Oh iya, itu. Siapa? Tadi ini siapa? Oh iya, BBM. Oh iya benar. BBM tadi. Ya Allah. Nggak bisa kalau 3, 2 aja udah Kanan kiri. Udah pakai apron, kemudian biasa diangkat dua-duanya, cuci tangan yang jelas nggak? Iya. Juga tulisannya agak Ada backsoundnya gitu. Iya. Nanti gimana? Ya udah, kita cuci tangan pokoknya ya. Jadi saya tetap masih mengingatkan kalian jangan menggunakan perhiasan, jangan menggunakan gelang dan lain-lain ya. Jadi benar-benar dalam keadaan telanjang tangan. Ya. Oke, sudah selesai itu terus ngapain? Memakai sarung tangan. Pakai sarung tangannya berapa? 1. Kan mau masukin swab. Ini saya deketin aja ya. Selain ngomong. Ini seharusnya posisinya tetap berada di kanan ya. Ini sebenarnya Kamu kelihatan. terus kalau masih butuh betadine, kita isi betadine. Jadi pastikan tidak ada udara ya. Sudah selesai dipatahkan, baru ngambil. Masya Allah, ramai kali. Kita ambil spek. Kalau terbalik. Pastikan nggak ada udara. Kalau butuh diencerin dulu ya. Terus ambil lidonya 2 cc. Kalau ternyata dia 2% kan ini kan 3 mili ya. Seharusnya 2 terus 2 jadinya 4 kan. Maka gunakan si speknya yang spek 5 cc. Lidokennya diambil 1 cc terus bibirnya 1 cc. Oh, boleh gitu juga. Gitu ya. Ini ambil 2. Kemudian ini harus pasang mic ya. Oke, ini 2 cc, one hand teknik, terus masukin ke tempat sampah benda tajam sebenarnya. Bengkok dulu. Sudah selesai itu apa lagi?
menghitung implannya belum diambil ya? Kalau implannya diambil dulu. Ada yang plastik gitu. Kemarin ada kok sebelah Marsha bukan? Suruh tanya kelompoknya. Dilepas masukin sini. Ini apa ini? Itu. Yang kecil kan panjang, kecil aja. Dimasukin kan? Sini. Masih baru loh implannya. Masih steril. Nah, kayak gini juga jangan. Kertasnya Nempel. kemana-mana. Oh iya. Jadi dibukanya ke atas aja geser gitu ya. Terus implannya jatuhin dua. Itu pakai sarung tangan bisa itu. Apanya? Oh bukan dulu, baru Kan sebelumnya buka, ready, ke pasien itu sudah ready semua. Jadi, terus baru kita ngitung mastiin, oh iya Bu ini ya implannya 2 ya Bu ya, kasih lihat ke pasien kalau pasiennya curigation. Oke? Terus langkah berikutnya Menghitung jumlah kapsul. Mengusap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Oke, ini tadi udah dikasih betadine, ya, udah kasih betadine. Boleh kasa yang gulung, boldun yang kecil-kecil, boleh ditaruh di sini, ataupun si kalau kapas takutnya ada yang nempel-nempel ya, nggak apa-apa. Masukin ke betadine, ya, jangan terlalu banyak. Baru kita putar, ya. Putar. Oke, kita buang. Berapa kali? 1 kali aja. Oke, udah sampai sini. Apalagi? Biarkan kering dan memasang kain penutup Nah. steril. Oke, biarkan kering. Ini masuk ke duk bolong. Jangan tiba gitu ya. Bukan lagi KPSP. Ya. Pastikan memang tangan kita steril. Oke, terus apa lagi? Kan anestesi lokal. Anestesi lokal. Kalau di sana dia bilang bahwa di titiknya itu 0,3, ya kan? Secara apa? Pada intrakutan. Pada intrakutan, ya, pada intrakutan. Terus ini ada 2 cc. Terus kayak mana lah biar habis. Gitu ya. Jadi kan tadi kita ada titik 3. Tuh 2, 3. Masing-masing 0,3. 0,3 kali 3 0,9. Kemudian sepanjangnya implan itu dia 0,5 kali 2 1 di 1,9. Sisanya terserah lah. Ini titik nih. Saya peragain ya. Bu, maaf, tetap ini ya, tetap harus humanis ya. Ini saya bius terlebih dahulu ya Bu ya. Tarik nafas Ibu. Masuk. Ya. Kemudian aspirasi dulu. Ya. Kalau tidak ada darah, maka kita masukin dulu 0,3. Sampai seperti gelembung. Ya. Berarti sisanya berapa? 2,7. Oh, berapa? 1,7. 1,7. Kemudian kita miringkan sambil meraba ya kalau memang benar di dermal. Ini ketinggian ini segini. Aspirasi masukin 0,3 dulu, jangan didorong si jarumnya. 0,3 lagi. Sisa berapa? 1,4. Iya. Kemudian baru kita semprotkan ya, sepanjang jalan ini kita sambil dorong sebanyak 0,5. Aspirasi udah, jadi kemudian kita sambil tarik sambil dorong.
biar dia waktu pas sepanjang jalan kenangan tadi masih sambil mencoba diluruskan. Sisa berapa? 0,9. Lanjut lagi ke yang sebelah kanannya ya. Ini masih dari titik yang bawah itu ya, Bu? Masih dari titik yang bawah. Berarti Iya. injeksinya cuma 1 kali terus muter-muter gitu ya? Yes. Jadi nggak sut gitu nggak. Oh iya. Bisa dipahami nggak? Iya. Masuk, tet, aspirasi 0,3 titik insisi. Jalan, ketemu mentok titiknya yang di sini kan? Karena segitiga tadi kan, segitiga terbalik, ya segitiga. Ya, segitiga lah ya. Di titik sini 0,3 semprot. Terus sepanjang jalan dorong, keluarin 0,5. Hijrah dia, masukin lagi. Berapa lagi? Masukin lagi. Aspirasi 0,3 ya. Kemudian sambil didorong 0, kasih jalan 0,6 apa 0,5, ngabisin aja. Berarti yang di bagian atas dari pojok sininya nggak ada Enggak ya? ya, Bu? Iya, kayak segitiga. Kan segitiga berarti gini ya, bukan segitiga gini. Berarti V gitu ya, Bu? Gini, V mana dari sih? bawah. Iya, yang gini. Ya dikasih Ini 0,3 insisi kan? Set 0,3. Jalan 0,3. sepanjang jalan ke sini. Sepanjang 0,5. Pindah jarum ke sini 0,3. Jalan 0,5. Berarti yang atas Yang ini atas enggak? Enggak. Berarti kan V gitu ya? Oke, sudah selesai. Kemudian kita tunggu 2 menit. Kita tunggu 2 menit. Sudah ya Bu, sudah dibius. Kita tunggu dulu. Kemudian kita cek. Cara ngeceknya ada yang pakai bisturi yang tumpulnya. Ada yang menggunakan pinset. Gini. Kerasa nggak? Sakit nggak? Apa gimana? Oh, nggak kerasa. Gitu. Oke. Terus langkah berikutnya Membuat insisi dangkal selebar 2 mm dengan ujung scalpel hingga lapisan subkutan. Oke. Subkutan ya. Ini harus gini banget ya. Ini kita lihat dulu insisinya. Insisinya pertama dia seperti ini 45 derajat. Begini 45 derajat. Ya. Begini terus subkutan. Subkutan kan 45 kan? Ini masukin aja. Dari bawahnya spons kan. Gini. Jadi bukan disayat-sayat ulang-ulang, gini-gini. Gimana Bu? Ini kan dia memang sudah jarak sudah buat membuka jalannya implan kan. Jadi bukan gini-giniin berulang-ulang, jangan. Titiknya ini tadi kemudian kita masukin. Set. Sampai batas ini. Berdarah nggak, Bu? Berdarah sedikit. Ini seharusnya di dalam sini. Nah, gitu ya. Kemudian sebutan. Udah. Oke. Belum Baru di sisi. Oke. Udah selesai itu, terus apa lagi? Membuka selubung plastik trokar dan memastikan kedua kapsul implan dalam posisi baik dan berurutan di dalam trokar. Oke. Serta kenali pakal trokar yang ada tanda panahnya. Oke. Kalau misalkan yang tadi kita yang menggunakan 12, kita yakini dulu harus diginiin dulu di tempat steril ya. Diginiin. Keluar 1 misalkan, nggak harus keluar lah, tampak keluar 1 gitu, berarti kita terus masukin, berarti udah benar. Gitu.
Tapi kalau misalkan yang 2 fin kan implannya sudah kita keluarkan 2 ya. Dan mohon perhatikan adik-adik, ini itu adalah steril. Jadi tangan kita tuh jangan jorok kemana-mana, gitu ya. Kemudian ini ada 2 tanda. Ada 2 tanda seperti ini. Ada batas atas dan batas bawah. Batas atas kita sebut angka yang 1, ini sebut angka 2. Ya, kalau ini nggak kelihatan. Oke, terus baru kita masuk tadi mana? Karena nggak pakai ini ya. Nih ya. Oke, kemudian kita sudah dicek tadi nggak ada rasa lagi ya. Sudah hilang rasa sakitnya. Nah, ini kita masukkan. Yang bagian bawah itu juga yang bagian bawah yang tajam. Masukin. Sorry, kayaknya bukan pasangannya ya. Berarti pas masukinnya juga SC, Bu? Iya, tapi suputan, tapi juga dilihat ya di bawah kulit banget kelihatan. Nanti mungkin dilihat di dalam video tadi itu sampai batas mana sih, jangan terlalu dalam juga jangan terlalu tipis banget, jadi tetap kelihatan. Sini sampai batas 1, sampai batas 1 sudah. Terus apa lagi langkah berikutnya? Langkah berikutnya dimiringkan kan? Ayo, sampai mana ini? Udah. Luruskan Memastikan Ya, jadi pas di sini dijungkitin dulu. Dijungkitkan dulu, jadi memang benar dia benar berada di bawah atau tidak. Bukan gini ya. Jadi kulitnya kayak dinaikin dulu. Kayak IC gitu loh, sedikit diangkat. Ya, kemudian ini ya kita dorong. Ini kan kelihatan ya? Iya. Itu ke arah yang tadi kan ini ke arah Iya. yang Di arah yang titik ini. Sepanjang kenangan tadi. Kita benar-benar pastiin ini, oh iya kelihatan, biar nggak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam maka akan susah. Nih, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Iya. Sampai batas angka berapa tadi? 2. Ini pegang dulu gini, gitu ya. Terus kita keluarin dulu. Terus ambil implannya. Bu, ini implannya saya masukin ya, Bu. Jangan pakai tangan ya. Prinsip steril. Oke. Oh, berarti ini satu kanan satu kiri, dua-duanya. Enggak. Udah, terus kita sambil dorong. Sambil lihat, sambil raba. Sambil lihat, sambil raba, sambil pegang semua. Ya. Pelan-pelan sampai ketemu ujung ini sampai ketemu implannya, kerasa mentoknya, baru kita dorong. Sampai lagi ketemu angka 1. Dorong sampai ditarik apa ditarik? Ini dorong, ini masuk. Ini kan mau ngeluarin implan. Tangan ini nahan ke sini. Jadi biar nggak ke sana. Nahan ke sini. Ini dorong ke sini sampai angka batas 2. Ini dorong. Tarik, ini tarik, ini dorong. Kayak withdrawal lah. Ini pelan-pelan. Itu kalau ke daging asli berat nggak, Bu? Hah? Kalau dorongnya? Enggak. Kalau ini kan karena karet ya. Ini diraba nih implannya. Udah masuk atau belum?
Ini baru ya kayaknya, yang kemana masih bolong-bolong. Dapat kok. Keras banget. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Boleh pinjem ini nggak? Nomor ini gimana sih? Ini satu dua. Maksudnya aku Komplit tadi di bawah. Psikopat. Psikopat. Khawatir salah nih saya. Jadi benar harus ke kerasa implannya. mau megang boleh nggak? Boleh. Aku juga dong. Oh ini Jadi bunga. kok nggak ada ya sih? Oh ini enggak tadi. Ya muter lah kan polanya kemana ini? Udah. Oh iya. Bu, saya mau tanya Bu. Heeh. Berarti sebenarnya implan tuh ditanamnya di daging, di pembuluh darah apa di Enggak di bawah. Di Bawah bawah, bawah kulit. Mm-mm. Gue ada kemungkinan gagal pasang nggak bu? Terus ganti tangan atau Ini enggak? gadis mah. Gagal pasang itu kayak gimana? Ya misalnya pas pemasangan ini terus ada kesalahan, terus diulang atau gimana? Diulang Di tangan yang sama. di Dicopot lagi insisi gitu. yang lain. Oh. Tapi diistirahatin dulu. Implan tuh harus dicabut gak berarti Bu? Iya dong. Makanya ada daftar tadi pencabutan. Gak ada implan yang langsung nyatu Bilang dengan sendiri. tubuhnya yang Enggak. tubuh Bu? Iya. Ya sampai batas 1 tadi. Sudah selesai baru ke berikutnya. Oh, ada Oh, berarti Kan 2. Oh tuh. Iya. Wow. Tapi kan Gak sempat tadi sakit. Iya, mana coba mengurangi. Perjuangan. Kamu tahu nggak IC itu sakit ya? Sudah ya. Sekarang kita masukin lagi. Ada yang mau cobain? enggak. Belum. Oh mau? Belum lihat dulu. Ibu mau nanya nomor 8 nomor 10 tadi di mana? Nomor 8 nomor 10 itu apa? Apanya? Sampai nomor 8 gitu. Enggak tahu deh. Lawan. Ada tadi. Makanya kalau ini hati-hati kan lemak. Ini kan kalau ini kan karet ya. Bisa kita regangkan atau bisa kita ginikan biar lebih mudah. Bisa diginiin. Kalau gini kan tambah kelihatan. Ini kan kelihatan. Masih lanjut ke atas lagi. Itu langsung diisi dua-duanya ya Bu implannya? Iya. Harus 2 ya Bu. Mau 5. Yalah. Dulu sih ada 5, 6. Wow. 6 di 1 titik. Yes. Wah. Implannya. Makin fakta ini. Makin lama enggak Bu itu? Risih. Kalau 6 makin lama gitu. Iya kan. Jangka Udah panjang. ya, terus gini. Berat gak sih? Enggak. Sampai panjang. Biar enggak ngantuk. Boleh. Wow. Ikut mana? Freestyle. Jadi kalau implannya jatuh nanti harus ganti. Yes. Harus buka lagi. Buka lagi. Harganya tadi ada aku lihat. 522. Berapa? Mehong. 500. Wah. Tapi kalau yang implan terpisah kayaknya enggak. Ketemu mentokan lagi. Sudah. Terus ini kita rabat sambil dorong. Jungkit. Kan dikit. Berat banget ya. Karena karet juga cuy. Gimana kita nanti ya? Selama apa kita ngalir kitanya? Pasti Kayaknya lebih apa namanya lebih lembut nggak
nggak sih soalnya kan udah gini. Nah iya, Dan karena ini idealnya satu nih. karet. Ibu kan nanti responsi. Oh. Atau kain pernel, kain apa flanel, Flanel. yang buat itu loh yang Iya. nah itu. Jadi ini dilapisin kain itu. Biar apa, Bu? Bisa. Biar lebih mudah buat responsnya. Katanya dia mau di ini pada Pakai handscoon. enggak nanti Nanti kapan-kapan dulu lebih enak. nanti Pokoknya saya kayak kedalaman. temanku udah ikut nak Sampai batas 1. Sudah selesai. Terus ambil ini, khawatir ada darah yang keluar. Ini cabut. Sudah nggak ada. sudah kayaknya Ya. Seperti pesulap. Sudah seperti ini. Terus apa lagi? tugas Korban. menjaga kapsul di bawah kulit untuk memastikan implan 2 terpasang dengan baik pada posisinya. Tak kerabat sama udah, oke. Kemudian Meraba daerah insisi untuk memastikan seluruh kapsul berada jauh di luar luka insisi. ya kita raba bekas luka insisinya. Ternyata nggak keraba ujung kapsul. Terus Pasca pemasangan, menekan tempat insisi dengan kain kas untuk menghentikan perdarahan. oke, sudah. Mendekatkan ujung-ujung insisi dan menutup dengan plester atau Bebek. band. Ya, ini harus dibukain deh. Jadi ini juga seharusnya udah ready aja ya. Itu dimasukin ke sini. Bukan yang kertasan ya, tapi yang keluar dari kertasannya. Gitu. Ini agak sedikit direkatkan insisinya. Terus kita tempel begini. Ya. Terus dilepas. Oke, Kemudian membuka duk lubang. kita buka. Sudah selesai ya, Bu ya. Ini masuk ke tempat pokoknya yang kotor ya. Memberi pembalut tekan untuk mencegah perdarahan bawah kulit atau memar pada kulit. Nah, ini kan di sini ya. Terus kita putar karena ini lengannya terbatas ya. Berapa kali, Bu? Ininya aja, perkiraan aja bisa 2 kali. Membebat aja. Terus nanti Bukan yang di tebal-tebal. plester atau gimana kalau udah? Ya, setelah itu ujungnya di plester. Itu kalau misalnya kayak dibuat ngapa-ngapain itu sakit nggak sih? Enggak. Itu bertahap sampai di dicopotnya berapa lama? Nah, nanti dulu tahapan berikutnya. Jadi ini udah ya, terus diputerin, terus baru dipasang saplasnya. Setelah itu Menjelaskan cara merawat luka. 7 hari tidak boleh basah. Mm-mm. Balutan bisa dilepas 2 hari pasca pemasangan. Oke. Band aid bisa dilepas 3 sampai 5 hari pasca pemasangan. ya, makanya kita jelaskan ke ibunya, Bu, ini implannya sudah terpasang, jangka waktunya kan 3 tahun. Kemudian ini ada kasa ya, Bu ya. Kasa ini ibu bisa buka 2 hari. Ya kan? Bisa buka 2 hari, kemudian sisanya bisa 5 hari, 3 sampai 5 hari membuka band aid-nya. Jadi ibunya ini bisa buka sendiri. Gitu. Tapi kalau ibu ragu, ibu takut, ibu khawatir, bisa datang ke saya. Nanti saya bantu. Terus kemudian Menjelaskan waktu kapan datang ke fasilitas kesehatan. Nah. Yang terdiri dari bila ada nanah atau perdarahan atau keluar kapsul dari luka insisi. Yang kedua, ibu mau mencabut kapsul dengan alasan tertentu. Yang ketiga, ada efek samping yang mengkhawatirkan. Yang keempat, ingin punya anak lagi atau diduga hamil. Oke, Ibu, ini implannya udah selesai. Kalau datang ke tenaga kesehatan atau datang ke saya, itu misalkan ibu ini merasa ada keluhan, misalkan keluar nanah, Bu, ya, keluar nanah, keluar darah,
atau hal yang menurut ibu tidak nyaman di lengan ibu ini. Ya. Kemudian yang kedua, ibu pengen punya anak lagi nih. Ternyata nggak sampai 3 tahun pengen punya anak lagi, datang ke kami. Kemudian yang ketiga, ibu diduga hamil, merasa badannya nggak enak apa segala macam, sepertinya saya ini hamil gitu ya. Ternyata di tespek ya benar positif ya, akhirnya kita lepas. Terus apa lagi? Efek samping yang mengkhawatirkan. Yang tadi kayak tadi, apakah ada hal-hal yang menurut ibu tidak nyaman gitu ya. Kemudian tanggal pencabutan juga ya, tanggal pencabutannya juga harus sesuai, makanya di suratnya itu kita tulisin juga tanggal pencabutannya harus kapan, itu baru balik ke kita. Oke, berikutnya Menjelaskan fase pemasangan, memakai kontrasepsi lain seperti kondom selama 7 hari sebelum pemasangan. Oke, Bu, implan ini memang efektif setelah beberapa jam pemakaian. Jadi memang langsung dia. Tapi untuk mencegah benar-benar paripurna gitu ya. Jadi kita gunakan kontrasepsi ganda selama 7 hari untuk menggunakan kondom terlebih dahulu. Sebenarnya sih implan ini aman-aman aja, cuman untuk lebih meyakinkan diri pakai kondom terlebih dahulu. Sudah? Petugas membuang tabung suntik dan benda tajam ke tempat sampah benda tajam. Oke, spatnya dibuka ya, jarumnya masukin, kemudian nanti kalian siapkan tempat sampah medis dan non medis ya. Tempat sampah yang kering, klorin itu disiapkan, kemudian yang seperti ini nanti dibuang sesuai dengan tempatnya. Ini masukin ke klorin, kita cuci tangan, kemudian langsung buang. Oke, nanti responsi sampai seperti itu ya, jadi harus sempurnanya seperti itu. Kemudian apa lagi? Setelah dicelupkan, cuci tangan, kemudian lakukan observasi selama 5 menit sebelum klien pulang. Ya, kan kita beres-beres, kita bilang ke ibu kalau udah selesai dan lain-lain, kita beresin sambil kita nunggu juga observasi 5 menit. Apa yang diobservasi, apakah dia ada khawatirnya ada perdarahan yang terus-menerus, ibunya kesakitan, atau ibunya kayak lemes gitu ya, khawatir dia shock habis diimplan, itu kita harus lihat juga. Kalau misalkan aman, sudah oke, maka kita bikin surat kartu ya, bikin kartu pemasangan kartu pemasangan implan. Kita tulis namanya, umurnya, kemudian kita tulis di tanggal pemasangannya kapan, pada saat itu ada keluhan atau tidak, yang ditampakkan seperti apa gitu ya, tampak polanya itu digambar di kartunya itu. Terus tanggal pencabutannya harus di tanggal berapa, itu yang dibawa sama ibu, dipegang sama ibu. Kemudian Klien diberikan akseptor, selanjutnya akseptor itu tuh. akseptor, selanjutnya Swab. Di dalam swab berarti di subjektifnya adalah keluhannya tadi ya, keluhan, nama, umur, suku, agama dan lain-lain, kemudian alasan datangnya, keluhannya, kemudian ibu sudah mendapatkan konseling terkait tentang implan itu. Kemudian kalau di data objektifnya berarti kita lihat keadaan umumnya seperti apa, kesadarannya bagaimana, kondisi tangan yang mau diimplan ya, tidak ada luka operasi atau apapun itu ya, kalau tidak ada nanah itu udah selesai. Kemudian kalau perlu tekanan darah, tanda-tanda vital juga dimasukin ke data objektif. Kemudian di analisa atau assessment berarti misalkan nyonya apa, usia berapa, misalkan dia udah anak ketiga, P3A0 gitu ya, akseptor baru, KB implan 2 fin atau 2 plus. Atau kalau misalkan dia yang aktif alias dia sudah pernah pakai KB ya, akseptor aktif KB implan 2 fin atau 2 plus. Gitu ya. Sudah? Kemudian selesai. Sudah. Ya. Oke, itu pemasangan. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke pencabutan. Gimana rasanya?